Haleluya. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di acara Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Pagi hari ini, pada kesempatan kali ini saya mau membahas satu topik tentang sebuah proses. Ya, sebuah proses. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam dunia ini semuanya membutuhkan yang namanya proses. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya semuanya butuh proses. Contohnya, kalau kita ingin jadi seorang arsitek, ya kita menjalani proses dengan sekolah arsitektur. Kalau kita ingin jadi dokter, kita berproses dengan belajar menjadi dokter di sekolah kedokteran. Itu semua proses Bapak Saudara. Dan contoh lainnya, ketika kita ingin makan kue misalkan, ya prosesnya antara kita beli atau kita membuat kue itu tersebut. Nah, ini dia yang namanya proses. Semua dalam dunia ini membutuhkan yang namanya proses Bapak Saudara. Dan uniknya adalah, saya bisa katakan setelah saya membaca beberapa kisah di Alkitab, saya bisa simpulkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan proses. Contohnya Bapak Saudara, kita mau membahas tentang hari penciptaan. Bagaimana Allah kita menciptakan bumi dan seisinya. Bukankah Dia tidak menciptakannya dengan sekejap mata, melainkan melalui proses selama 6 hari. Bayangkan sudah 6 hari Allah kita memilih hal tersebut. Dan hal lainnya kita bisa lihat dalam beberapa tokoh Alkitab, bagaimana Allah senang melihat kita pun ikut berproses dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mau ambil contoh Bapak Saudara dari seorang Abraham dan Sarah. Bagaimana proses kehidupan Abraham, bagaimana dia diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, dan pergi atas perintah Tuhan tanpa tujuan yang pasti, tanpa tujuan yang jelas. Tapi itu proses dia. Dia memilih untuk itu, dia memilih untuk berproses bersama Tuhan. Dan apa akhirnya? Akhirnya Tuhan menjanjikan satu tanah yang subur, yang berlimpah bagi keturunannya. Dan bukanlah hanya hal itu, Abraham dan Sarah dijanjikan Tuhan terkait keturunan mereka. Tapi apa? Mereka harus menunggu 25 tahun Bapak Saudara. 25 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang sangat panjang bagi mereka berharap terkait keturunan mereka. Tapi kita bisa lihat, Allah selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia berikan mereka keturunan. Dan ya, itu Tuhan kita. Bukti-bukti bahwa Tuhan kita sangat senang melihat kita berproses dalam Dia. Dan saya yakin Bapak Saudara, selama 25 tahun Abraham berproses dengan Tuhan, itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang menyenangkan, itu bukan hal yang membuat dia nyaman. Tapi saya yakin itu hal yang menyakitkan Bapak Saudara. Hal yang membuat dia tertindas, hal yang membuat dia menderita dalam kehidupannya. Nah, saya mau katakan bahwa Allah ingin melihat kita berproses bukan tanpa alasan Bapak Saudara, bukan tanpa tujuan yang jelas. Dia ingin melihat kita berproses dalam kehidupan kita dengan suatu alasan yang pasti. Yang pastinya akan menumbuhkan kita secara pribadi untuk lebih kuat, untuk lebih tegar. Kita membaca salah satu ayat Bapak Saudara di Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71 saya bacakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, Mazmur mengatakan bahwa sangat baik baginya kalau dia tertindas. Ya, tertindas. Ya, seperti Abraham tadi, dia mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam berproses dengan Tuhan. Dia menunggu sangat lama. Dia menderitakan hal itu. Tapi Mazmur mengatakan, itu baik bagiku. Mengapa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya mau katakan Bapak Saudara, bahwa ketika seorang percaya sampai di titik terendah dalam kehidupannya, maka di situ dia akan menemukan Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupannya. Saya teringat dengan satu ayat yang mengatakan bahwa ketika kita lemah, maka kuasanya akan menjadi sempurna. Dan ya, memang begitu adanya Saudara. Ketika kita merasa lemah, ketika merasa berada di titik paling rendah dalam kehidupan kita, di situ kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Di situ kita akan lihat janji-janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Bisa saya simpulkan,
Poin pertama adalah Tuhan menginginkan kita berproses supaya kita belajar ketetapan-ketetapannya, supaya kita menjadi percaya akan janji-janjinya. Dan yang kedua saudara, kita membaca dalam Yakobus 1 ayat 3-4. Yakobus 1 ayat 3-4. Di situ katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di situ dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya, hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita saat kita berproses, itulah ujian-ujian kita dalam kehidupan kita. Dan di situ katakan akan menghasilkan ketekunan terhadap iman kita. Ya, ketika kita mengalami proses dengan Tuhan, kita terus bertahan dalam Tuhan, di situ kita akan menghasilkan ketekunan. Dan ayat yang 4 dikatakan biarkanlah. Artinya nikmatilah. Artinya bertahanlah. Sehingga ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bapak saudara, ketika buah yang tidak matang kita petik, rasanya sangat asam. Maka dari itu, biarkanlah buah dalam kehidupan kita menjadi matang. Buah dalam kehidupan kita menjadi yang termanis dari yang termanis. Sehingga disitu katakan supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bertahan, mari kita terus setia, mari kita terus taat dalam prosesnya Tuhan. Sehingga biarlah buah itu matang dan menjadi yang termanis bagi Dia. Sekian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan saya tegaskan lagi, bertahanlah dalam prosesnya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.